Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang ada di Eropa dan selamat siang dan juga sore Waalaikumsalam warahmatullahi untuk yang di Indonesia. Terima kasih banyak, terutama saya haturkan ke Kang Adnan yang sudah bersedia hadir karena saya tahu beliau ini sibuk sekali, banyak sekali aktivitasnya. Ya, biasanya di BN Hannover ini kita membahas kebanyakan tentang kesehatan, tapi bukan hanya itu fokus kita. Fokus kita sebetulnya ingin berbagi kebermanfaatan ke orang lain. Nah, ini juga tentunya tentang bisnis menjadi salah satunya. Biasanya kita juga selain kesehatan terkait bagaimana studi di luar negeri, motivasi. Sebetulnya tentang bisnis ada juga. Jadi beberapa bulan lalu ya, saya mengundang Mas Ridwan. Beliau walaupun masih muda tapi sudah mulai bisnis. Insya Allah Mas Ridwan juga akan berbagi lagi tentang bisnisnya minggu depan tanggal 13 dan beliau akan menyajikan juga giveaway dari produknya nanti. Jadi tunggu saja minggu depan di acara di BN Hannover dan ada pertanyaan untuk giveaway-nya nanti ada di Instagram saya. Silakan nanti. Nah, hari ini kita belajar bisnis dari Kang Adnan. Bisnisnya sendiri lebih terkait ke arah kuliner. Tapi sebelum itu saya akan ceritakan siapa itu sebetulnya Kang Adnan. Kang Adnan ini salah satu teman saya yang dari dulu ini cukup brilian ya kalau saya bilang dan juga jago sekali desainnya. Jadi bisa dilihat dari produk-produk kantong-kantongnya juga itu saya yakin bikinan beliau. Nah, selain sebagai pengusaha, beliau terutama adalah sebagai dosen juga di Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Teknologi Pangan ya, Kang Adan, kalau tidak salah. Dan selain POTI, itu, program studi. program studi, Program studi, ya. Teknologi Pangan. Dan selain itu, beliau juga salah satu penggiat kehalalan pangan terutama ya, dan salah satu aktivis dan juga bisa mengaudit sebagai auditor ya kalau tidak salah. Ya, Ah, betul. dan selain itu beliau juga mahasiswa S3 Teknik Kimia ITB Bandung. Jadi dan ada aktivitas lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena ya beliau ini super sibuk dan alhamdulillahnya saya bisa memancing dan mengkait dia, menjaring dia untuk hadir di sini dan berbagi di sini. Ya, temanya sendiri hari ini ke arah tentang dari riset jadi bisnis, terutama pengembangan produk pangan lokal Hanjeli menjadi roti. Kenapa sih harus dari riset gitu? Mungkin nanti Kang Adan juga bisa menceritakan lebih lanjut. Biasanya di acara ngobrol santai ini narasumber akan saya langsung tanya-tanya, tapi berhubung mungkin banyak sekali yang belum tahu tentang apa itu sih Hanjeli dan bagaimana sih prosesnya. Jadi Kang Adan akan menceritakan dengan presentasi terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa tanya jawab bagaimana sebetulnya rahasia dapurnya juga terkait bisnis ini selain dapur roti itu sendiri. Yuk, Kang Adnan, apa kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Kumaha Kang Boya sehat? Alhamdulillah. Siap ya untuk presentasi? Aduh, ini kayak mau sidang ini. Tenang, pertanyaan bukan ini, bukan. Oke, siap. Sok, silakan Kang Adan, kita mulai aja ya. Oke, baik. Share screen ya. Ya, silakan. Coba saya lihat. Apakah sudah nampak Sudah, slide? dan betul-betul Oke. ngabibita tadi roti-rotinya. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Boya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing di sini. Ini suatu penghormatan nih bagi saya nih bisa hadir. Biasanya saya sebagai penonton gitu lihat gitu di sini, tapi tiba-tiba ditodong gitu kan, ditodong untuk jadi apa berbicara terkait ya, berbicara apa saya nggak ngerti gitu ya. Ya udah akhirnya apa yang saya bisa share saya lakukan share gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum saya sharing nih di acara ini, di acara Kang Boya ini, mungkin saya lebih mohon maaf nih kalau nanti ada hal-hal yang terkait permasalahan bisnis yang saya keliru, mohon dimaafkan dan tolong diluruskan gitu ya. Karena berawal dari seorang akademisi
ingin belajar untuk berbisnis gitu. Jadi ya maaf-maaf saja, mungkin mohon maaf, mohon bimbingannya kalau nanti perlu ada perbaikan-perbaikan atau bahkan masukan-masukan dari apa teman-teman semua di sini. Insya Allah kita saling sharing saja gitu ya. Nah, eh, berbicara ngobrol santai sebetulnya, tapi saya sangat menegangkan walaupun dari judul itu sangat menantang dari eh, dari riset menjadi bisnis. Simpelnya sih begini, ini komersialisasi produk riset gitu ya. Jadi saya melakukan riset atau melakukan penelitian di tahun 2019 ya dari mendapatkan hibah atau dana dari Kemenristek Dikti waktu itu gitu ya untuk melakukan riset atau melakukan penelitian terkait roti gitu ya. Nah, eh, karena waktu itu kenapa berpikirnya roti? Roti ini merupakan makanan yang dikonsumsi di semua negara, termasuk di Indonesia. Kalau di luar negeri bahkan memang itu menjadi bahan pokok atau makanan pokok ya. Nah di Indonesia itu udah jadi makanan pokok kedua setelah nasi gitu ya. Nah itu ya untuk apa? Untuk kesibukan. Kalau misalnya kita lagi sibuk nggak sempet beraktivitas, kayak diganjal dengan roti itu cukup gitu ya, cukup untuk mengenyangkan lah seperti itu. Nah itu yang awalnya. Nah, kalau melihat ternyata pertumbuhan atau kebutuhan untuk konsumsi roti ini meningkat di Indonesia juga mengalami peningkatan. Nah, kalau dilihat di sini aja, kalau saya berdasarkan statistik konsumsi pangan dari BPS tahun 2018 ini menunjukkan ada peningkatan konsumsi roti tawar dan roti manis ya di melalui peningkatan terutama di 2018. Nah, sekarang juga semakin meningkat kayaknya 2022 ini. Karena mengkonsumsi roti, konsumsi terigu juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 5% per tahun. Nah, kalau dilihat volume impor terigu pada tahun 2017 saja itu mencapai 3.000 ton, ya, 3.000 ton dengan asumsi nilai yang fantastis lumayan gitu ya. Nah, di sini juga mengakibatkan apa? Impor gandum juga meningkat. Nah, kasus terbaru berdasarkan United States of United States Department of Agriculture itu tahun 2001 saja Indonesia mengimpor gandum sebanyak 2.600 ribu ton dari Ukraina yang sekarang lagi konflik ya. Nah, ini akan berakibat juga sebetulnya yang akan dirasakan mungkin ya, karena dengan konflik ini bisa jadi impor gandum ke kita akan menurun atau mengalami penurunan gitu. Bahkan bisa jadi krisis, tapi mudah-mudahan jangan gitu ya sampai terjadi kayak minyak saat ini. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari sana itu ada problem dari customer ya. Kita bisa melihat di sini kebutuhan terigu Indonesia ini ya sampai saat ini masih impor ya. Nah, ini impornya sangat tinggi gitu ya. Bahkan bukan hanya untuk roti kan, untuk mie terutama kan kita juga konsumsi mie gitu ya. Jadi itu membutuhkan impor gandum yang cukup besar. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan dari terigu ini? Terigu ini ya kandungan proteinnya itu sangat tinggi. Ya, ada sekitar 14% kandungan protein di dalam terigu atau di dalam gandum tersebut. Nah, bentuknya apa? Karakteristik dari si protein di terigu ini adalah bentuknya gluten. Gluten ini memiliki karakteristik viskoelastis. Jadi ketika itu diadon gitu dibuat gitu ya, di adonan itu akan membuat sebuah lapisan elastis sehingga bisa menahan menahan uap atau CO2 untuk proses pengembangan roti atau bahan baku yang difermentasi. Jadi itulah membuat roti itu bisa menggelembung atau mengembang. Nah, seperti itu gitu. Nah, akan tetapi ternyata permasalahan gluten ini eh, di beberapa negara mungkin kalau di luar sana karena bahan pokoknya utamanya adalah
roti gitu ya. Jadi muncul nih beberapa kasus ternyata berkaitan dengan penyakit celiac gitu ya. Itu penyakit yang berkaitan dengan alergi yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kalau di Indonesia mungkin belum terdeteksi secara masif karena bisa menganggap bahwa itu bukan celiac disease gitu ya. Bisa jadi ada penyakit yang lainnya gitu. Tapi kalau di luar mungkin Kang Boya juga banyak referensi atau bukan bisa jadi lebih banyak tahu gitu ya terkait beberapa penyakit yang berkaitan dengan alergi dari gluten ini. Makanya ada yang mereka mengkonsumsi bebas gluten gitu. Nah, selain bahan baku yang masih impor, kemudian ada pengaruh alergi terhadap orang tertentu gitu, akibatnya harus dicarikan problem solusinya tuh seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu kaya sekali dengan pangan lokal ya yang masih belum termanfaatkan. Bisa dari umbi-umbian ya, kemudian dari kacang-kacangan dan yang lainnya. Nah, salah satunya itu adalah hanjeli ini ya. Pohon hanjeli ya kemudian dirubah menjadi beras hanjeli. Nah, ada perlakuan atau modifikasi sehingga dia memiliki karakteristik yang mirip dengan gluten. Mirip dengan terigu gitu ya untuk dibuatkan bahan baku roti. Itu yang jadi awalnya gitu ya sehingga kenapa hanjeli itu menjadi salah satu riset tujuan utama dari yang saya lakukan. Nah, kalau dilihat di sini tadi sebelum acara ini ada yang bertanya katanya ke Kang Boya, hanjeli itu seperti apa gitu ya. Ini hanjeli itu adalah sejenis padi-padian, jadi masih keluarganya beras gitu ya. Nah, tapi ya di sini tuh memiliki karakteristik yang mungkin saya bertanya nih di sini teh pasti udah mengenal ya hanjeli ini ya. Karena dulu saya juga waktu kecil tuh tahu gitu hanjeli ini udah jadi mainan waktu dulu gitu ya. Tapi kalau dulu tuh suka mainkan untuk peluru-peluruan gitu kan atau ada yang ada ekornya yang panjang ini terus diikat dipakai karet gitu terus kemudian itu bisa dipakai untuk mainan. Nah, itu seperti itu sih kalau dulu gitu mungkin di tempat teman-teman yang lain juga pernah tahu gitu. Nah, ini tersebar sebetulnya di Indonesia gitu ya, tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada gitu ya. Dan ini masa tanamnya sekitar 6 bulan gitu dan karakteristiknya ya sama dengan kayak padi gitu ya, kayak beras seperti itu. Jadi kalau ini dari pohonnya seperti ini, kalau sudah tua tuh berbagai macam ada yang warna abu, warna kuning, warna orange, warna coklat gitu ya. Nah, ini kemudian disosoh, dihilangkan kulitnya dan bisa jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kandungan hanjeli ini kalau kita bandingkan gitu ya dengan jenis biji-bijian tanaman sereal yang lain, ini kalau di tengah-tengah kita lihat di sini ini sangat tinggi proteinnya, sekitar 14% dan ini mirip juga dengan gandum ya. Dengan gandum dengan terigu ya. Nah, terigu itu dengan protein tinggi itu kan ada 14%. Nah, kemudian juga ya berdasarkan ini protein tinggi kayak kemudian kayak serat, tinggi kalsium dan kayak vitamin B terutama ya B1, B2 gitu nih asin ini juga kandungan dan kalsiumnya sangat tinggi juga di sini. Nah, setelah dilakukan proses modifikasi, jadi ada tiga cara proses modifikasi, ada secara kimia, ada secara fisik, dan ada secara mikrobiologi atau difermentasi. Nah, dari hasil yang saya lakukan, riset yang saya lakukan, komposisi kimia hanjeli yang termodifikasi itu saya menggunakan bakteri asam laktat. Mungkin kalau secara umumnya itu dikenal bakteri yang ada di dalam yogurt lah ya di situ. Nah, ketika dilakukan fermentasi dengan bakteri yogurt ini, ternyata setelah diuji, ini kandungan asam amino itu sangat tinggi. Asam lemak glutamat, prolin, alanin, arginin, dan leusin ini yang paling tinggi di dalam si hasil produk fermentasi itu. Dan ternyata kalau dirunut lagi,
berbagai macam apa salah satu manfaat dari mengkonsumsi hanjeli ini adalah untuk menurunkan gula darah katanya begitu ya, menurunkan gula darah. Ternyata yang di sini ini kandungan-kandungan ini. Jadi mengontrol gula darah itu dikontrol oleh asam amino ini. Terutama alanin ya. Alanin ini kalau secara kimia itu bereaksi dengan piruvat menghasilkan alfa ketoglutarat dan glukosa sebagai sumber energi. Makanya kalau yang saya konsumsi ketika saya mengkonsumsi apa namanya hanjeli, nasi hanjeli ini itu cepat kenyang. Gitu. Ini cocok nih buat diet sebetulnya. Jadi cocok buat diet dan bahkan apa kadar glikemiknya itu rendah gitu. Dan ini kalau dilihat secara kimia ini prosesnya tuh ternyata ini yang mengontrol gula darah ini ya. Ini ada Dokter Irma di sini, mohon-mohon penjelasannya bisa saya keliru. Ya di situ ya. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian setelah itu diformulasi dengan memanfaatkan tepung hanjel ini yang terfermentasi ini dan bahan-bahan premium untuk menghasilkan roti yang saat ini masih gluten karena saya masih menggunakan terigu. Jadi belum riset ini tuh masih berjalan, belum selesai sebetulnya. Risetnya tuh masih berjalan. Eh, jadi masih sekitar 40% sampai 50% saya menggunakan hanjeli ini. Jadi masih menggunakan terigu. Makanya saya klaim itu rendah gluten karena belum 100% menggunakan tepung hanjeli gitu ya. Jadi masih dalam bentuk riset. Dan hasil ujinya yaitu asam aminonya tinggi, serat pangan, antioksidan, kalsium juga tinggi. Bahkan dari penelitian saya yang kemarin itu bisa bisa apa meningkatkan umur simpan. Jadi tanpa pengawet, alhamdulillah ini tanpa pengawet ya. Jadi tanpa pengawet itu bisa bertahan sampai 7 hari. Gitu ya si roti hanjeli ini. Nah, terus kemudian akhirnya juga karena ini saya juga menggunakan bahan bakunya hanjeli dan itu kalau kita mengkonsumsi roti Yuni ini bisa mensejahterakan petani hanjeli. Jadi kalau di Jawa Barat tersebar di beberapa daerah, ada di Ciwidey, ada di Bandung Utara itu daerah Cimenyan ya, kemudian di Sukabumi sama di Sumedang di Wado. Itu yang saya suka ambil bahan bakunya ya sebagai bahan baku. Dan saya tuh combine karena masing-masing daerah punya karakteristik walaupun memang sama secara intinya tapi tiap daerah itu apa menimbulkan ciri khas yang lain dari bahan baku hanjeli ini. Nah ini kalau secara yang saya katakan bahwa ini rendah apa gluten terus kemudian lebih dikatakan sebagai roti pangan fungsional ini untuk roti tawar ya karena roti tawar tidak menggunakan yang lain-lain lagi tapi kan dari beberapa produk roti U ini banyak sekali yang bertopping-topping karena itu kita ngikutin tren sebetulnya trennya yang berjalan ini adalah pengen berbagai macam topping dan segala macamnya itu saya tidak mengklaim bahwa itu tuh roti sehat kalau yang itu ya tapi yang dikatakan roti sehat tuh saya bikin roti tawarnya itu benar-benar sehat ya ya mudah-mudahan ya, tidak ini juga ya tidak tak, tak, apa kabur gitu ya tapi dengan bahan baku yang digunakan insya Allah ini ya bisa dikatakan sebagai roti fungsional walaupun harus ada pengujian secara lebih lanjut sehingga betul-betul bisa mengklaim itu gitu. Nah, jadi roti tawar ini ya saya variasikan dengan biji labu, kemudian ada almond dan sebagainya sehingga akan semakin kaya seratnya dan juga kandungan proteinnya juga bisa jadi lebih. Nah, terus kemudian, nah ini yang trennya itu memang banyak yang karena kita juga menyasarnya anak muda gitu ya, yang juga senang dengan manis-manis, coklat, green tea, dan kita juga ngikutin perkembangan, akhirnya kita juga dimodifikasi nih. Selain yang ada yang apa namanya ini namanya tuh cinnamon roll sama cheese roll. Yang originalnya ya insya Allah itu lebih bisa dikatakan fungsional gitu ya. Tapi kalau yang ini karena udah berbagai macam yang ditambahkan, tapi bisa bikin enak ya, alhamdulillah gitu bisa diterima gitu. Tapi ya tetap harus juga dengan batas jangan sampai kebanyakan ya yang manis-manis seperti ini.
Nah, terus kemudian juga ini ada yang cinnamon roll dengan topping, ada choco chip, ada apa namanya dengan tambahan apa tiramisu dan keju dan yang lainnya gitu. Ini juga kita buatkan ada roti bluder gitu ya, roti bluder, roti klasik yang zaman Belanda, kemudian dikembangkan lagi. Ada roti-roti mini, nah kita buatkan roti mini dengan roti yang topping, ada keju, ada abon, ada sosis gitu ya. Nah, karena ya apalagi anak-anak tuh senang sekali dengan model-model seperti ini gitu ya. Itu mungkin ya berkaitan dengan roti. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ternyata banyak yang juga ingin tepungnya. Bagaimana nih kita bisa buat roti di rumah gitu ya sehingga nanti perlu juga bahan baku yang ada tepung komposit gitu ya, tepung serbaguna yang nanti di rumah tinggal ditambahkan telur, ditambahkan mentega, kemudian ditambahkan ragi, udah bisa jadi buat roti sendiri. Makanya kita coba bikin tepung hanjeli ini masih belum keluar ya, masih belum launching. Saya bikin tepung komposit dan mudah-mudahan insya Allah ini adalah free gluten karena bahan bakunya itu saya coba berusaha untuk tidak menggunakan terigu sama sekali. Jadi benar-benar menggunakan pangan lokal. Nah, termasuk juga tadi ya, hanjeli ini ternyata bukan hanya sebagai makanan atau mengandung protein yang tinggi, tapi dia sebagai antioksidan dan bahkan saya coba formulasi untuk membuat minuman herbal hanjeli. Itu bahkan kalau di Jepang itu di Jepang tepung hanjeli ini dipakai untuk kosmetik ya, dipakai untuk kosmetik karena untuk anti aging, untuk penuaan dini. Nah, itu anti anti penuaan dini. Nah, ini mudah-mudahan ini project yang ke depan ini mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa segera launching sehingga bisa dikonsumsi, bisa dinikmati oleh semuanya. Nah, ini formulasinya sudah saya patenkan, ada nomor registrasi paten. Waktu itu bulan Oktober 2001 ya, 2021 udah saya daftarkan di di Dirjen Dikti, di Dirjen HKI. Kemudian beberapa perjalanan alhamdulillah sudah bersertifikat halal dan dibantu oleh Bank Indonesia karena kita menjadi salah satu pemenang mengangkat produk lokal, terus kemudian ikut yang namanya ini apa dari program Bank OCBC NISP dan kita dapat sebagai favorit branding fit. Jadi produk Rotiyu dikemas dengan sedemikian rupa dengan mengangkat produk lokal sehingga brandingnya lebih tinggi, lebih bagus katanya gitu. Seperti itu Kang Boya sedikit ya, tapi kebanyakan mungkin waktunya ya yang saya presentasi. Jadi sedikit sekilas terkait dengan Rotiyu ini. Mangga Oh, waktu. oh, terima kasih banyak Kang Adan, ini menarik sekali ya, dan ternyata produk-produk variannya sendiri sudah banyak ya ini. Ya, alhamdulillah banyak. Kira-kira Karena sekarang kita total ada berapa varian produknya Kang Adan? variannya tuh ada 12. 12, 12. 12. Ya, 12. Oke. Terima kasih banyak. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya, untuk yang baru gabung baik itu di Zoom maupun di YouTube, jika ada pertanyaan silakan bisa langsung, bisa open mic juga. Untuk yang di YouTube, insya Allah silakan nulis pertanyaannya di kolom chatnya, nanti insya Allah akan saya bacakan. Nah, Kang Adan, sebelum bertanya ke produknya sendiri, biasanya untuk menjadi pengusaha itu, terutama yang newbie nih, mereka pastinya bertanya-tanya, kita kan butuh modal. Biasanya mereka tuh menganggapnya modalnya bakalan gede sekali. Boleh nggak nih saya tahu atau kita semua tahu kira-kira di awal modalnya itu berapa sih? Modalnya sih sebetulnya sih modal keinginan intinya itu Pasti dari pertama keinginan itu ya. gitu. Nah, terus, Ya, jadi memang keinginan dulu motivasi saya tuh berbisnis gitu ya. Itu kan melihat dari sisi lain selain sebagai misi karena kan kita dituntut juga bukan hanya menghasilkan paper atau jurnal tapi juga kita juga bisa masyarakat apa hasil yang kita lakukan itu juga bisa bisa dimanfaatkan atau bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu intinya pertamanya sih itu. Nah, terus kemudian ini perjalanan ketika saya membuat roti ini memang agak ini ya, ketika kita melakukan riset skala laboratorium, saya nyoba-nyoba resep-resep dari YouTube, kemudian dari internet kita lihat bagaimana cara membuat roti. Ternyata nggak ini ya,
belum bisa maksimal untuk Hmm. scale up ya, karena waktu itu kita buat dari skala laboratorium, tiba-tiba harus di scale up dan dibuat roti yang beneran, itu agak-agak sulit gitu. Dan itu saya melakukan riset-riset itu ya hanya untuk bahan baku. Saya beli bahan baku berbagai macam terus dicoba. Awalnya sih sekitar ya dari 100.000 sampai 500.000 ya. Jadi saya coba, saya trial gitu kan. Tapi saya pikir ini kalau di trial terus dimakan terus juga nggak enak gitu ya. Akhirnya saya coba, walaupun ini hasil trial, saya jual gitu ya dengan harga minim. Yang penting mah modal itu kembali lagi aja. Jadi 500.000 sebetulnya. Ya ratusan ribu gitu. Jadi beli bahan terigu sekilo, kemudian telur gitu ya, kemudian ditambahkan itu aja, nyoba-nyoba seperti itu. Tapi Hmm. lama-lama ya, gitu ya, dicobain terus, akhirnya ya di bentuknya gitu ya, bentuknya nggak karuan, tapi udah saya jual aja gitu ya, nanti sebagai modal lagi untuk trial lagi gitu. Oke. Tapi setelah 6 bulan saya coba trial, tapi anggar we gagal wae gitu ya, gagal terus gitu ya. Ini kenapa nih ya? Kayaknya ini saya harus juga konsultasi dengan benar-benar di bidang bakery ini. Nah, di Bandung gitu kan di Bandung tuh ada yang namanya Nyonya Lim. Mungkin apa teman-teman yang di sini juga tahu gitu ya, di Jalan Naripan nomor 80. Itu ada Nyonya Lim di sana. Dan saya ke sana gitu ya, saya konsultasi, nanya, kemudian saya juga belajar. Ya sampailah 1,5 apa ya 4 jam lah, itu argonya keluar 1,5 juta gitu. Hmm. Nah ya itu segitu sih sekitarnya modal awalnya gitu. Kemudian menggunakan oven yang di rumah, pakai ya pokoknya pakai standar lah. Jadi dengan modal segitu ya ya ini gitu ya, ya cukup lah gitu ya untuk kita bisa memulai bisnis. Yang penting mah keinginan Kang Boya. Jadi keinginan Hmm. untuk berbisnis itu yang kuatnya sebetulnya modalnya. Hmm. Ini Gitu. terima kasih banyak untuk apa emphasizing apa menggarisbawahi pertama keinginan dulu dan mungkin setelah itu apa sebetulnya harus ada ide dulu, terus ada keinginan atau keinginan dulu, ide dulu. Kalau Kang Adan sendiri tiba-tiba tadi kan di triggernya mungkin karena ada hibah dari riset Kemenristek Dikti ya tentang Ya. pramuka, kemudian beralih jadi bisnis. Atau kadang dari mana dulu? Ide dulu atau pengetahuan dulu atau lihat permintaan pasar? Oke, ini saya tutup dulu Kompleks. ya ininya ya. Silakan. Oke. Jadi sebetulnya tuh dari awalnya itu kan dari kita tuh pengen bahwa dari hasil riset kita itu tidak berakhir di perpustakaan atau di jurnal, tapi memang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Itu dari awalnya tuh seperti itu. Dan saya pikir yang gini, ketika ide itu akan muncul ketika kita udah berjalan. Jadi ini tiba-tiba sekarang saya sudah punya ada 12 varian, itu tidak serta-merta langsung saya menciptakan itu gitu ya. Itu trial error juga. Nanti penerimaan konsumen itu seperti apa gitu. Jadi memang survei dulu awalnya. Jadi apa kebutuhan konsumen gitu ya. Walaupun memang roti banyak, apalagi kita main roti kan ini seolah-olah kayak apa namanya, kita berbisnis di red ocean. Jadi udah banyak pemainnya, bahkan pemain besar tuh banyak sekali gitu ya. Nah, nah tapi di situ apa yang mau kita angkat sebetulnya? Apa value apa yang akan kita angkat? Beda dari roti kebanyakan. Nah, kalau mungkin roti kebanyakan itu ya umum lah ya. Jadi ada yang murah, ada yang mahal, ada yang ini kan tergantung bahan baku. Tapi kalau kita mau edit value-nya itu ya apa ya kita yang bisa angkat nih. Pertama, mungkin berkaitan dengan kita menggunakan bahan-bahan lokal nih. Jawa Barat ini kaya dengan bahan lokal gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga apa namanya eh, apa kira-kira yang bukan hanya bahan lokal tapi juga punya manfaat untuk kesehatan. Coba ke sana gitu. Jadi dari awalnya sih itu kita lihat dulu kebutuhan pasarnya. Saya lihat pasar dulu. Pasar tuh butuh apa sih ya, dengan kondisi apalagi dengan kondisi pandemi saat ini ya. Kondisi pandemi begini tuh orang tuh ingin makanan yang sehat gitu ya. Walaupun dia mengkonsumsi makanan yang sehat ini tapi harus sehat gitu seperti itu. Tapi umumnya yang kayak saya alami gitu ya, ketika kita mengkonsumsi makanan sehat itu tidak enak gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa menciptakan
ini makanan sehat tapi enak untuk dikonsumsi gitu. Hmm. Rata-rata kan begitu, ini kayaknya bubur tuh itu bubur ayam atau apa tuh enak gitu, tapi sehat, tapi nggak enak nih untuk orang yang sakit gitu ya. Jangankan untuk orang yang sakit, untuk orang yang sehat pun tidak enak biasanya makanan sehat itu. Oke, menarik sekali. Kang Adan kalau boleh tahu mulainya ini tahun berapa? Jadi riset itu 2019 selesai Desember, kemudian saya trial sekitar 2020 ya, trial sekitar 6 bulan. Ini di pertengahan Agustus lah, Agustus 2020 kita mulai untuk benar-benar launching gitu ya, dengan merek seperti ini. Pokoknya itu saya persiapan betul gitu ya, karena ketika berbisnis itu jangan asal-asalan gitu, walaupun nanti yang penting kita persiapan dengan matang, kemudian nanti kita lihat pasarnya itu mengarahnya kemana, arahnya tuh butuhnya apa, baru kita perbaiki. Jadi jangan sampai nunggu informasi dulu, bikin dulu apa dulu, itu nggak jadi-jadi jadinya gitu. Yang Hmm. penting mah secara basic sudah diterima oleh konsumen, kemudian nanti perbaiki kemudian. Nah, itu seperti itu. Oh, berarti betul-betul ternyata Kang Adan ini dimatangkan dulu ya. Dan uniknya ternyata beliau ini mulai justru saat pandemi. Soalnya launch-nya sendiri Agustus 2020. Itu kan betul-betul di tengah-tengah pandemi. Dan ternyata bertahan dan terus berkembang sampai sekarang ya. Amin, amin. Nah, Mudah-mudahan, Kang Adan, kenapa sih mudah-mudahan namanya semakin. roti yuk? Mungkin nanti ada yang penasaran nih. Roti yuk ya. Jadi Ah, sebenarnya itu saya berpikir banget ini. Jadi kenapa kita juga dipikirkan ini terkait hal marketing, karena ini juga akan menyangkut branding sebetulnya. Nah, ketika kita misalnya roti, roti apa ya gitu ya. Ya udah saya coba roti roti yu, karena gini, awalnya yu-nya itu berdasarkan dari singkatan dari, karena kita menggunakan bahan medianya itu bakteri asam laktat, dan umumnya itu ada di yogurt. Nah, makanya yu yogurt, yu aja nih sebagai singkatannya dari yogurt, karena itu seperti itu pertama. Terus kemudian dipikir-pikir lagi nih, mau yu-nya tuh mau pakai kayak yu-nya kamu bahasa Inggris atau cuman yu aja. Yu aja nih dibuat gitu. Karena ternyata spelling itu enak gitu ya, ketika menggunakan roti, makan roti yuk, itu tuh orang tuh udah langsung kena gitu. Gitu. hmm. Jadi gampang banget untuk diingat gitu ya. Kemudian nah, termasuk juga akhirnya kita juga rangkaikan yuk ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Bandung. Yu itu adalah kamu, mu itu adalah Muhammadiyah. Itu jadi kesana sih sebetulnya. Jadi biar nyambung lebih mudah gitu. Kemudian saya kasih aksen di atasnya gambar apa pohon hanjeli di situ gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ini memang berkarakter, ini punya ciri khas, punya branding. Makanya saya angkat itu. Hmm. Oh, ternyata itu ya rahasia di balik pemberian nama roti Yu. Selain juga mudah untuk nanti konsumen dan juga terkait dengan Universitas Muhammadiyah itu sendiri. Yang ada Ya, di latar belakangnya. maupun di YouTube, silahkan jika ada pertanyaan. Ini ada Kak Lucy nih, biasanya kalau misalkan dengan saya ini kemarin-kemarin dia tanya ini di chatting banyak sekali. Nah, ini ada kesempatan langsung Kak Lucy, silahkan kalau mau bertanya. Tapi jika belum ada, saya akan ada beberapa pertanyaan lagi. Terkait penjualannya sendiri, tadi kan di awal Agustus 2020 saat pandemi, itu bagaimana penjualannya dan Ya, sekarang kenaikannya bisa berapa persen dibandingkan saat awal itu tadi? ya. Kalau berat juga sih ketika di pandemi gitu ya, untuk memperkenalkan ini juga agak-agak berat sebetulnya gitu. Jangankan yang newbie ya, yang sudah bertahan lama pun Hmm. itu ya lumayan tergoncang juga ya dengan kondisi yang seperti ini gitu. Nah, tapi saya sih lebih berusaha kita mengedepankan edukasinya. Jadi saya angkat pangan lokal gitu ya. Kita angkat pangan lokal, termasuk juga pangan fungsional terutama ya, pangan fungsionalnya. Jadi untuk yang pandemi, yang mager, yang nggak mau yang tetap pengen di rumah gitu. Waktu itu jadi makanya jadi luar biasa sebetulnya ya. Jadi keberkahan ada beberapa yang justru ketika pandemi ini ada yang meningkat ya, dengan kondisi pandemi akhirnya bisa melayani dari rumah saja. Nah, sampai saat ini pun memang kita belum insya Allah akan coba punya gerai yang
yang fisiknya gitu. Sekarang ini masih cloud chicken gitu, apa kitchen gitu ya, masih ya ghost kitchen lah, ghost kitchen. Jadi masih di dunia maya aja gitu ya ininya. Tapi dengan kita yakin bahwa produk yang kita angkat ini punya value gitu ya, punya nilai. Alhamdulillah terus berkembang Kang Boya gitu ya, Hmm. terus berkembang sampai saat ini, sampai saya melakukan terutama sih edukasi ya, edukasi ke masyarakat gitu ya, ke halayak umum bahwa ini kita menggunakan bahan baku yang berbeda loh gitu ya. Bahan baku yang kandungan atau nutrisinya tuh lebih bagus daripada yang sudah ada roti saat ini gitu. Nah, itu Hmm. kita alhamdulillah sih terus meningkat gitu ya. Dari apa? Dari penjualan, dari omset juga alhamdulillah meningkat gitu. Oke, nanti saya tanya omset ya sebelum ini, tapi ada pertanyaan dulu dari Mbak Pita. Mbak Pita silakan open mic ya. Halo, terima kasih Mas Boya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anan, apa kabar? Alhamdulillah ya Kak Vita sehat. Gimana sehat ya? Ya wah, baru tahu bahwa variannya udah banyak sekali ya. Semoga nanti ke depannya makin sukses, makin bisa punya cabang di mana-mana dan makin membuat masyarakat lebih sehat. Amin. Amin, 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 insya Allah. Ya ini Ya. aku mau tanya tentang apa namanya kelanjutan risetnya. Sampai saat ini dilakukan oleh Kak Anat sendiri atau dilimpahkan pada mahasiswa yang lain, terus progresnya bagaimana? Terus sama bagaimana dengan apa ya, suplai produknya nanti? Apakah makin banyak petani yang menanam hanjeli atau ada dapat support dari pemerintah? Jadi banyak lahan yang dialokasikan untuk menanam hanjeli. Terima kasih, Kak Anan. Nah, pertanyaan borongan. Nggak usah saya ulang ya. Silakan Kang Adan. Oke, terkait risetnya memang ini masih terus berjalan karena saya tuh punya obsesi betul-betul pengen menggantikan 100% terigu itu obsesinya seperti itu gitu. Jadi karena pengen bener-bener bebas gluten gitu ya, itu yang pertama. Dan ini sekarang tuh lagi dilakukan risetnya gitu ya, jadi yang pertama ini sebetulnya ini saya tuh lebih ke ini ya, bukan lebih membuka ini ya, dapurnya, bahwa mestinya yang harus dilakukan itu adalah karakteristik dulu hanjeli dari beberapa daerah. Karena dalam perjalanan waktu ketika saya ambil dari Sumedang, dari mana? Dari Sukabumi, dari Ciwidey, itu ternyata ketika diadon, disatukan atau dibikin formulasi dulu, ternyata punya karakteristik berbeda-beda gitu. Ini temuan sebetulnya gitu. Jadi wah ini kayaknya harus mundur deh, melakukan risetnya awalnya dulu tuh, karakterisasinya dulu gitu. Ini bahan baku ini tuh kandungannya tuh apa, ini apa, nanti kalau dikombinasikan itu akan lebih maksimal, akan lebih powerful jadi superfoodnya. Itu yang saya lakukan betul-betul jadi kesana akhirnya. Jadi dan sekarang tuh lagi maksudnya dilimpahkan ke mahasiswa saya punya bimbingan mahasiswa ya, itu lagi coba di-create untuk bagaimana mereka mengkarakterisasi dari tepung-tepung hanjeli ini gitu. Dan kalau memang sudah bisa, nanti ya saya berharap bahwa nanti itu betul-betul bisa benar-benar bisa menggantikan 100%. Karena dari riset terdahulu yang awal itu, dia tuh setelah difermentasi dia mengeluarkan namanya eksopolisakarida. Eksopolisakarida itu sejenis ya mirip-mirip dengan gluten, dia tuh mirip kayak ngegel gitu, jadi kayak koloid gitu. Jadi punya karakteristik yang mirip dengan gluten sehingga dia bisa menangkap ketika dia roti itu mengembang hasil fermentasi ragi, kemudian dia bisa tertangkap. Nah, ini yang masih belum 100% gitu. Jadi saya coba waktu di awal riset langsung 100% dari tepung yang terfermentasi ini belum masih maksimal gitu. Ya, jadi tetap akan terus dilakukan risetnya dan akan mundur ke belakang. Bahkan tadi saya akan membuat tepung kompositnya
Jadi dengan berbagai tepung lokal yang lain sehingga bisa diformulasi mudah-mudahan 100% non terigu. Itu dari risetnya. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan resource-nya. Alhamdulillah yang resource terbanyak untuk saat ini tuh saya ada di Sukabumi. Sukabumi itu di daerah Waluran sana dekat Pelabuhan Ratu lah ya di daerah sana. Itu support terbanyak kayak karena mereka mengelola petani dengan baik. Jadi mereka buat kerjasama, buat plasma sehingga bagus gitu ya ininya produknya hasilnya. Nah sebetulnya untuk jadi masif bahwa ini jadi program pemerintah tentunya harus dari kita tuh harus kasih sumbangsih juga terkait bahwa ini tuh manfaatnya banyak sekali gitu. Ini kita memanfaatkan pangan lokal tuh sangat bagus sekali gitu. Jadi memang dari peneliti tugas kita nih ya sebagai peneliti ya harus menggaungkan itu dibantu dengan dinas-dinas terkait gitu ya, dinas ketahanan pangan untuk juga menginformasikan bahwa ini ada produk lokal yang potensi untuk dikembangkan gitu. Itu yang memang harus upaya-upayanya tidak satu arah atau harus banyak sekali yang bisa terlibat di sini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, yuk kita bareng-bareng untuk melakukan riset Anjali ini dari sudut pandang apapun gitu ya, baik itu kesehatan maupun untuk pangan dan lainnya. Itu mudah-mudahan bisa pesannya nyampe gitu ya. Di sini juga ada Bu Neni nih dari DKPP Dinas Ketahanan Pangan Jawa Barat. Mudah-mudahan itu juga bisa nyampe gitu ya rekan-rekan di DKPP. Oke, Mas Abraham sekali, Kang Adan. Mbak Pita ada lanjutan atau sudah cukup? Ya cukup menjelaskan tentang kondisi yang terkini berkaitan dengan ya ketersediaan suplai bahan bakunya Anjelinya sendiri. Terus memang sih aku nggak tahu banyak tentang makanan, tapi pernah baca satu riset dari ITB kalau nggak salah bahwa apa umbi apa yang dari Bandung itu Cilembu ya? yang Cilembu. Cilembu ya, ubi Cilembu itu kalau ditanam di tempat lain mungkin hasilnya juga tidak sama dengan ubi Cilembu. Jadi memang karakteristik tanahnya di Cilembu itu yang membuat ubi Cilembu itu seperti itu, yang keluar madu dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu mirip dengan Hanjeli yang ditanam di berbagai tempat, mungkin karakteristiknya berbeda. Begitu Mas Kak Adnan. Ya justru itu ternyata uniknya tanaman itu memang punya homogenitas ruang di situ ya. Jadi nutrisi tanahnya, lingkungannya, temperaturnya itu mempengaruhi semua gitu. Walaupun jenisnya sama gitu, yang ditanam itu sama, tapi bisa jadi berbeda karakteristiknya. Benar. Jadi itu kalau tadi, misalnya nanti iya. Jadi kalau misalnya nanti Kak Adnan udah punya source di Sukabumi gitu, terus pengen punya lahan yang lebih luas di daerah lain, mungkin nanti hasilnya berbeda. Bisa, ya bisa. Makanya itu mudah-mudahan sampai saya bisa melakukan karakterisasi dari bahan baku Hanjeli ini untuk di beberapa daerah. Iya, good luck Kak Adnan. Sama-sama, kita mudah-mudahan. Belum pernah nyobain roti Yu ya? Iya, belum bisa pulang. Oke, saya ceritain aja. Ini enak banget. Emang udah pernah? Baru 2 kali nih. Ya insya Allah nanti kalau summer mau mudik. Oke. Terima kasih banyak. Mudik, oke, nanti bisa atas pertanyaan ya. Mudah-mudahan nanti kalau mudik sempat ke Bandung bisa langsung nyobain dan bahkan melihat tempatnya sendiri. Ini ada pertanyaan dari Kak Lucy. Kak Lucy, coba dong open mic dulu. Kak Lucy, atau mau saya bacakan saja Kak Lucy? Ya, ya. Silakan. Ya, Kak Boya.
Kang Agnan juga salam kenal. Terima kasih nih, Ya, menarik sama-sama. sekali ya Ya. diskusinya. Saya kan penggemar roti juga, doyan makan lah intinya. Mau nanya dong, kalau Masya Allah. misalkan tepung hanjeli itu bisa buat kue kering nggak? Apa Ya, baru diuji untuk khusus untuk roti saja gitu? ya, Kan ya. mau lebaran nih, barangkali bisa dicoba untuk cooker gitu kan, bisa coba-coba dicoba gitu. Oke, baik kalau sih saya coba jawab. Jadi sebetulnya begini, kalau roti karena unik ya, roti itu harus ada proses pengembangan, harus mengembang. Jadi memang perlu modifikasi yang betul-betul luar biasa gitu. Tapi kalau untuk brownies, untuk cookies saya udah nyoba dan berhasil. Oh Dan gitu. enak sekali gitu. Jadi nanti bisa coba, kan kita juga ada tepungnya yang kita jual gitu ya. Ada Oh gitu ya, berasnya Kang? juga kita. Nah, gitu. Oh Nanti ya. kita coba dikirim deh nanti. Tapi kita udah nyoba, alhamdulillah, untuk cookies. Sebetulnya ada gambar cookies di sini, cuman saya nggak bisa tunjukin ya. Ada di slide itu, nggak ada di slide sebetulnya. Tapi saya udah bikin cookies dari hanjeli ini tanpa terigu, betul-betul tanpa terigu. Oh, murni hanjeli ya? Murni hanjeli, dan saya cobakan ke ke konsumen, ke penalis gitu ya, untuk saya menguji coba, uji hedonisnya, ternyata diterima, penerimaannya oke gitu. Karena kan kalau kita coba, kan ada tepung dari tepung sagu, ada tepung tepung beras, kan beda ya karakteristiknya dari itunya. Nah, kalau ini cookiesnya hampir mirip dengan terigu sih kalau ini gitu ya. Oh gitu, kandungannya lebih kayak ke terigu ya? Enggak, bukan, bentuknya, teksturnya itu tuh persis kayak cookies yang dibuat dari bahan baku terigu. Tapi tentunya kandungannya itu lebih bagus gitu ya, karena udah gluten free gitu, seperti itu. Iya. Kalau mau pesen bisa ke mana, Kang? Bisa Boleh. di paket ya? Atau dapat giveaway nih dari Ini Om Boya? Biasanya kalau ada acara gini bagi-bagi gratis buat partisipan. Boleh. Di Bogor, Kang Adnan. Oh, di Bogor. Oh, di Bogor mah tuh gampang, bisa dikirim ya nanti, insya Allah. Gitu. Itu kan ada di Instagramnya tuh, ada rotiyu.id. Coba di follow atau di Oh, bisa pesan di situ ya? Bisa pesan di situ, atau pesannya ke Hanover juga boleh. Kejauhan. Siapin dulu, nanti yang nyampe Bogor kardusnya aja. Boleh, siap. nanti lewat WA admin juga ada, lewat WA saya juga bisa, insya Allah. Nanti Kang Adnan bisa share di kolom chat Zoom ini WA adminnya sama Instagram. Oke. Ya semua ya, bisa. Oh iya. Ngelihat backgroundnya bikin lapar. Oh iya, ini kayaknya udah melambai-lambai kata Om Boya. Lambai-lambai ingin tangkap aku. Ini gimana kalau sih ada pertanyaan lanjutan? Itu aja sih cukup. Oke. Terima kasih Kang Adnan, Kang Boya. Sama-sama. Mas Giri open mic deh ya, supaya seru mungkin, karena nanti ada pertanyaan lanjutan. Silakan Mas Giri. Iya, baik. Saya manggilnya apa nih? Om ya? Soalnya masih ini juga. Ya, jadi iya, saya juga penggemar roti, terus terang ya. Maksudnya dari beberapa roti dan pastry yang lain-lain lah, pokoknya sejenisnya dengan itu. Memang masing-masing tipe tepung memang punya karakter masing-masing ya. Itu juga tergantung dengan mixing masing-masing tepung juga. Gitu. Maksudnya saya juga pas tadi dengar, oh ada ya hanjeli apa? Saya udah ngubek-ngubek daerah Majalengka, daerah ini baru dengar, makanya pas ini loh. Kok gitu namanya ada gitu. Jadi wah ini tertarik juga kan, karena kan yang saya lihat itu ya memang masih riset ya, cuman kan ke depannya pasti juga kebutuhan segmen tertentu kan pasti butuh lah gitu. Jadi untuk segmen-segmen pasar kan memang kita untuk pasar masing-masing kan juga beda-beda ya kebutuhannya ya. Jadi kalau saya kan memang ada yang tepung Jepang yang sekarang hits itu
komachi ya, komachi. Terus juga teman-teman kan ada Oh juga yang ya. nggak pakai ragi sukanya, ada juga yang memang raginya banyak atau pokoknya biar tepung jeko misalkan dan lain-lain kan ya masing-masing punya selera masing-masing lah. Nah makanya saya nanya nih kelebihan dari Hanjeli itu apa sih gitu. Jadi karena kan saya baru pertama kali dengar di sini, jadi Hanjeli itu apa? Makanya saya penasaran, interest banget. Kayaknya ikutlah gitu. Kayak pas oh ada ya tepung Hanjeli dan dari pohonnya aja saya baru ngeliat gitu. Jadi apa namanya? Oh interest juga nih. Mungkin bisa nanti kita apa namanya? Kan ya ini kan masih taraf ini ya taraf riset ya sedikit-sedikit lah. Tapi kan ke depan who knows kita nggak pernah tahu ya. Nanti mungkin pengembangan-pengembangan selera pasar juga masuk diterima Ya. oleh pasar kan juga bisa inilah bisa bagus lah gitu. Makanya coba deh saya pelajari dulu ininya karena kan memang lebih kepada apa ya edukasi lah edukasi Ya. masyarakat kan belum 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 sama sekali belum 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 mengenal belum ya. kenal lah gitu. Makanya Hanjeli itu kayak gimana sih gitu. Kayak karakteristik tepungnya kayak apa. Kalau saya kan lebih sukanya yang low GI dan lain-lain lah gitu. Jadi karena kan memang nanti ke depan itu karakteristik makanan itu lebih kepada makanan sehat dan Iya. juga apa namanya Enak. ya tadi bahan-bahannya itu lebih alami lah gitu. Makanya saya tertarik dengan Hanjeli ini karena memang nanti kemudian pasarnya ada gitu di kemudian hari. Iya betul. Itu sih Pak. Betul. Jadi mungkin nanti bisa dielaborasi coba sama Om Boya sama Om Saipul. Jadi mungkin nanti kita bisa kolaborasi untuk mass product gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah. Ini Makasih Mas Mas. Giri di ini ya, di luar ya, bukan di ini ya, Mas Giri bukan di Indonesia ya. di Indo beliau. Oh, oh iya. Ya nanti kalau ini, ya sebetulnya gini, kalau kita lihat kandungannya, ini superfood sebetulnya ya si Hanjeli ini, gitu ya, karena betul-betul memang ini, ya itu tadi saya jelaskan bahwa masing-masing daerah tuh punya karakteristik ya, ditanam di mana itu dia memunculkan yang ini. Nah, tapi kalau secara saya yang sudah melakukan pengujian, ini dia kandungan proteinnya tinggi, sekitar 14%. Ya, walaupun itu bukan gluten ya, bukan protein gluten. Kalau gluten kan mirip fiber gitu, ya, apa sejenis serat atau lembaran begitu. Nah, tapi ini protein gitu, proteinnya tinggi 14%. Nah, setelah saya uji urai gitu ya, ternyata itu asam amino itu hampir 20 dari 20 asam amino esensial itu ini ada kandungannya di dalam Hanjeli ini gitu ya. Yang nggak ada tuh histidin sama, nanti saya lihat lagi ya. Jadi dari 20 jenis asam amino esensial itu hanya 3 jenis asam amino yang tidak terdeteksi dari hasil pengujian. Selebihnya yang tingginya yaitu arginin, leusin, kemudian glutamat, asam glutamatnya tinggi gitu. Jadi kalau dikembangkan nanti ke depannya bisa jadi salah satu bumbu penyedap gitu ya, karena tinggi ini sekitar 1900-an lah ya kandungan si asam glutamatnya. Cuman kalau beberapa riset yang dilakukan ternyata memang ini kadar glikemiknya rendah ya, jadi glikemiknya rendah dan terbukti dengan kandungan alanin, arginin itu sebagai kontrol gula darah sebetulnya. Ya kalau secara kimia alanin itu di dalam tubuh itu ketemu dengan asam piruvat membentuk asam ketoglutarat dan glukosanya lagi itu digunakan untuk energi. Jadi kita punya cadangan energi selain dari ini gitu ya, dari protein yang ada dari Hanjeli ini gitu. Makanya bisa mengontrol gula darah seperti itu. Kalau dilihat di beberapa riset ya seperti itu. Jadi ini terus kemudian kalsiumnya juga tinggi sekitar 54. Kadar kalsiumnya 54 mg di dalam 100 gram itu, dan kadar karbohidratnya hampir setara dengan beras. Jadi kalau pengalaman saya nih,
ketika makan beras hanjeli ya, nasi. Jadi ini mudah sekali. Jadi kayak bikin di rice cooker gitu. Jadi persis sama dengan kayak bikin nasi dari padi gitu ya, dari beras. Kemudian itu saya nanak dan itu hasilnya ini dengan makan sedikit saja itu udah kenyang bisa seharian gitu ya. Seharian tuh kenyang. Itu makanya untuk yang diabetes, untuk yang ini berasnya pun bermanfaat gitu, seperti itu. Apalagi kalau dikaji lagi nanti lebih dalam mungkin. Makanya kalau di Cina itu minumannya jadi herbal ya, dibuat minuman herbal sehingga itu untuk sebagai apa untuk tubuh lebih bagus gitu. Di Jepang di ini itu ternyata ada gitu, tapi karakteristik di tiap daerah berbeda gitu, seperti itu. Oke, begitu jawabannya Mas Giri. Gimana? Sudah terjawab ya? Iya, Om. Mungkin nanti kalau boleh saran nanti mungkin pengembangannya nggak hanya ke bidang pangan mungkin ya, atau misalkan kan itu kan biji-bijian ya, bisa jadi serealia. Nah itu mungkin nanti ada opsi lain nggak selain misalkan entah nanti pakan hewan kah, atau misalkan apa campuran bahan makanan lainnya kah, atau seperti apa, nanti kan bisa mungkin bisa nanti kan bisa sinergi dengan bahan-bahan makanan lainnya atau seperti apa kan nanti juga seperti apa gitu, mungkin bisa dikembangkan lagi Om gitu. Iya betul. Dari bentuk-bentuk lain dari apa hanjeli ini loh. Iya betul. Bisa jadi nih, ya kan nih, karena di sini juga audiensnya juga para peneliti juga. Jadi sebetulnya kalau kalsiumnya tinggi itu kan bisa digunakan sebagai suplemen ya, kalsium gitu. Nanti bisa diuji juga dengan biokapilaritasnya, bio kelarutan dalam tubuhnya itu seperti apa gitu. Itu bisa juga karena kalsiumnya juga lumayan tinggi nih kalsiumnya. Jadi ya bisa pengembangannya tuh ke kosmetik juga ada karena nanti dari tepungnya kayak masker untuk kayak bengkoang gitu ya. Nah dia ternyata dari beberapa hasil atau dari riset dari penelitian yang lain berkaitan dengan kesehatan ini juga sebagai anti aging sebetulnya, jadi dipakai untuk anti aging gitu. Tepung hanjeli gitu. Ya berarti hasil penelitian dari luar mungkin karakteristiknya kalau di Indonesia akan lebih kaya atau bagaimana juga itu hunus gitu kan, bisa jadi seperti itu. Oke. Berarti cukup ini ya, perspektif ke depannya bisa diversifikasi produknya sangat banyak, bukan hanya sebagai roti, tapi jadi minuman, kosmetik, dan mungkin juga pakan hewan dan lain-lain. Tapi saya ada pertanyaan sebelum ke pertanyaan yang lain. Mas Giri cukup ya, karena ada banyak. Cukup Om. Makasih banyak. Makasih Om. Ya, terima kasih Mas Giri. Kang Adnan, terkait harganya sendiri, bagaimana perbedaan harga tepung hanjeli dan tepung terigu? Mana yang lebih mahal gitu? Oke. Jadi kalau dari harga ini tepung hanjeli itu masih tinggi sebetulnya ya. Jadi di sekitar 30.000 sampai 45.000 sampai 50.000 lah ya tepung hanjeli ini. Beras hanjeli ini bahan bakunya itu. Per berapa? Masih belum menyamai terigu ya. Kenapa? Jadi kalau terigu itu kan sekitar kalau yang protein tinggi itu sekitar 12.000 gitu ya, sekitar 12.000 itu masih jauh sih sebetulnya. Karena mungkin kalau memang sudah ini masif ya ditanam, dibudidaya, mudah-mudahan itu akan bisa lebih lebih ramah gitu harganya seperti itu gitu. Jadi untuk sementara ini sih masih mahal sih karena belum bisa ngejar atau sama dengan terigu gitu ya. Tapi kalau kita coba dari untuk saat ini untuk segmentasi gitu ya, produk hanjeli ini masih lebih murah lah dari produk-produk kesehatan yang lain gitu ya, dari bahan-bahan yang lain. Insya Allah masih lebih terjangkau lah ya kalau emang pengen bergaya hidup sehat gitu, seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan itu memang harus dari kita sih gitu ya, dari kita sebagai peneliti atau sebagai akademisi yang juga mensondingkan ke pemerintah. Nah sekarang Mas Menteri juga sudah menghubung-hubungkan nih antara pengusaha sama akademisi itu digabungkan apa yang menjadi kebutuhan, dan mudah-mudahan ketika nanti edukasinya nyampe
kemudian nanti masif diproduksi sehingga bisa maksimal nih harganya atau bisa sesuai dengan pasar seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kang Andan. Ini ada Ya, Bang Ulki nih teman kita. Bang Ulki mau langsung nggak nanya pakai mic? Silakan Bang. ya, ini Bang Ulki nih, Masya Allah. Assalamualaikum, Salam, apa Om kabar Bang? Adnan, Om Boya. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya, sorry tadi telat ini ikut mulainya. Nggak Nah apa-apa. itu kan kalau misalkan tepung itu kan ada kayak model expired date ya. Kalau expired date kan berhubungan sama adanya aktivitas bakteri di situ kan. Nah, apakah udah ada penelitian dari tepung yang Hanjeli itu aktivitas bakterinya seperti apa gitu? Kan kalau roti-roti yang sekarang beredar di pasar itu kan paling 2-3 hari dia udah ada aktivitas bakteri di sana, udah jadi busuk, rasanya udah nggak enak, kan kita buang gitu ya. Nah, apakah dengan kita mengganti dengan tepung Hanjeli ini, aktivitas bakteri itu bisa dikurangi atau seperti apa? Mungkin itu aja, Ya, Pak Adnan. oke, baik, Abang Luki, hatur nuhun pertanyaannya. Jadi sebetulnya kemarin waktu riset dulu itu kita juga menguji yang namanya umur simpan roti. Nah, kan umumnya memang roti itu 1-2 hari gitu ya, 1-2 hari ya bertahan gitu. Itu untuk roti tawar, untuk 4 hari itu untuk roti tawar. Roti tawar pun itu juga kalau saya lihat dari kebanyakan umumnya yang ada di pasaran itu sudah ditambahkan pengawet ya. Nah, tapi umumnya ya hanya bertahan 1-2 hari. Itu yang tanpa topping gitu ya. Kalau dengan topping yang berbagai macam yang juga bisa mengundang atau mikroba sehingga mudah berkembang itu akan lebih cepat lagi. Nah, tapi kemarin kita coba ternyata ini roti Hanjeli ini bisa bertahan sampai 5-7 hari tergantung penyimpanan ya. Bahkan kalau kita naruh misalnya kalau nggak habis nih ceritanya gitu, masukin kulkas gitu, bukan freezer ya. Masukin kulkas, kemudian kalau nanti mau dikonsumsi lagi dikeluarkan itu udah bertahan sampai 14 hari gitu. Jadi Ada karena perubahan rasa nggak itu ya? perubahan rasa sih selama ini kan saya uji ya, itu nggak ada perubahan rasa ya, nggak ada perubahan rasa. Tetap masih seperti roti umum pada maksudnya waktu produksi gitu ya. Itu masih enak gitu. Jadi 5-7 hari lah tergantung kelembaban ya. Tapi umumnya ketika saya uji di sini ternyata ini kok lebih lama gitu. Bahkan benar-benar tanpa pengawet, kita nggak menggunakan pengawet sama sekali gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi karena belum saya teliti lebih lanjut efektivitas dari antioksidannya itu sampai berapa lama untuk bisa menghalau si bakteri-bakteri atau mikroba, kayaknya perlu juga nanti ke arah sana. Tapi ketika waktu itu kita coba hasil produknya kita diamkan ya dengan metode umur simpan gitu ya, itu ternyata lebih tahan lama daripada roti yang biasa. Seperti itu, Bang. Karena itu indikasinya apa? Hitam-hitam gitu juga dia warna warna rotinya atau gimana? Ya ada abu kecoklatan, itu ada aspergillus, ada apa gitu ya, ada kapang di sana, ada yang muncul gitu. Itu tuh kelihatan memang. Sebetulnya sih ada gambar hasil riset dulu gitu ya. Hasilnya tuh ada kelihatan. Jadi kayak bener-bener kayak roti yang sudah basi gitu ya. Itu seperti itu udah di hari ke 5 ke 6 7. Jadi sudah mulai nampak. Ternyata ini batasnya mungkin kalau saya kasih batas waktu ya mungkin 5 hari lah ya gitu ya, lebih amannya kalau kita disimpan di luar gitu ya, tapi dengan kondisi yang tertutup yang dikemas ya, tentunya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan gini ya, kan kita kan kalau buat roti itu kan pakai ada pakai air di situ ya. Ada nggak penelitian nih itu air yang seperti apa gitu yang supaya dia mengembangnya bagus, supaya aktivitas bakterinya lebih lama lagi. Misalnya kan sekarang ada air pump biasa atau orang pakai air RO yang mineralnya udah nggak ada. Nah, itu seperti apa tuh? Ya. Sudah sampai tahap itu, Kang Adnan? Ya, saya sih belum melakukan ke arah sana, juga belum melihat ada pengaruh dari sumber air yang digunakan gitu ya. Tapi selama ini saya menggunakan pakai air mineral yang sudah ada mereknya ya. Ada mereknya, sudah ada label halalnya juga. Itu tapi saya tidak menggunakan air isi ulang yang ada di itu ya. Misalnya yang dijual-jual gitu. Tapi saya
yang ada industri ya, ada industri pengolahan air mineral yang besar lah ya, udah pasti udah tahu lah semuanya gitu. Nah, itu saya pakai air itu gitu. Nah, memang ada sih pengaruh air gitu ya, pengaruh air secara pernah kita menggunakan air isi ulang ya pernah gitu ya. Tapi kok ini dari teksturnya kurang pengembangannya kurang, terus ternyata juga kok cepat ini jadi bahan jadi kurang masa simpannya gitu. Wah ini kayaknya ini salah juga nih. Kayaknya perlu diriset juga ke arah sana gitu ya, berbagai macam sumber air gitu ya. Atau bahkan air RO atau air alkalin atau apa, kayaknya perlu deh ke sana gitu ya untuk meningkatkan kualitas roti tersebut. Mungkin saya nanti coba-coba cari-cari lagi ada risetnya ke arah sana atau tidak gitu. Itu yang jadi PR nih untuk lebih pengembangan risetnya. Atau nuhun nih Bang Luki. Jadi Ya, banyak ada satu lagi nih saya nih, satu lagi. Oke, boleh Jadi satu kan lagi. kalau satu lagi tadi kan pakai hanjeli gitu ya. Kalau misalnya tadi kan harga hanjeli tadi berapa? 30 sampai 45 ribu ya per kilo tadi ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita mix dengan tepung biasa itu gimana ya jadinya ya? Dari sisi apa? Dari sisi harga atau kualitas? Dari segi harga, dari segi kualitas. Kalau kita mix misalnya perbandingan 1:1, nah itu apa yang akan terjadi gitu kan? Kayaknya ini Bang Ulki ini mau buka juga nih Kang Adan, soalnya sampai detail sekali, sampai airnya dan lain. Silakan, tapi terakhir ya Kang Ulki, soalnya ada pertanyaan. Ya, terakhir ya. Silakan. Nah, ini banyak inspirasi sebetulnya dari apa Bang Luki ini ya, karena dulu juga bener-bener bisa menginspirasi seperti waktu kuliah dulu. Jadi ini saat ini juga masih di mix sebetulnya ya menggunakan terigu. Jadi saya masih 50-50 menggunakan terigu dan hanjali gitu ya. Karena karakteristiknya belum 100% untuk persis kayak terigu. Itu masih saya mix gitu ya. Gitu. Dengan kualitas ternyata kita masih mensubstitusi 50% juga, alhamdulillah sudah menyamai roti yang betul-betul dari bahan baku terigu. Alhamdulillah udah bisa setengahnya udah menggantikan posisi terigu itu. Nah, betul kepikiran yang tadi terkait bahwa kan di kita juga banyak ya tepung mokaf, tepung dari singkong, dari ubi, dari kentang gitu ya, dari mana itu atau dari sukun juga itu bagus tuh sebetulnya, superfood juga itu kita bisa coba gitu. Makanya saya next-nya itu akan membuat tepung serbaguna atau tepung komposit tapi yang benar-benar tidak ada glutennya. Ya saya gunakan mungkin nanti dari tepung beras, dari tepung tepung singkong atau cassava flour itu yang udah dimodifikasi juga. Kemudian tepung kentang kita combine, mudah-mudahan nanti hasil risetnya pengembangannya hampir sama gitu. Itu yang lagi ke arah sana yang kita coba. Dan mudah-mudahan kan kalau menggunakan semuanya bahan lokal itu akan jadi lebih murah. Singkong kan lebih murah ya, lebih murah daripada ini. Kalau singkongnya saja itu bisa 1.500 per kilo gitu ya. Kalau udah jadi acit ini juga itu juga bisa dimodifikasi, mudah-mudahan itu sehat tapi murah gitu, masuk ke pasaran kayak gitu. Terima kasih Bang Ulki ya pertanyaan. Oke, makasih Om Boya, Om Adnan. Makasih banget. Siap. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kang Adnan. Ya, mungkin saya juga ingin share sedikit dulu, soalnya saya pernah bekerja di Bogasari tepung terigu. Jadi kalau terigu itu kan backbone-nya itu tuh gluten, protein glutennya sendiri. Nah, tadi Kang Adan bilang bahwa memang karakteristiknya sedikit berbeda dengan tepung hanjeli dengan tepung terigu, karena backbone-nya itu yang beda. Tadi Kang Adan menyebutkan yang mirip dengan gluten pada tepung hanjeli ini adalah eksopolisakarida kalau tidak salah ya, sehingga dia bisa mengembang menjadi backbone roti dan menahan oksigen udara di situ. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Ovi. Mbak Ovi mau open mic aja ya, silakan Mbak Ovi. Setelah Mbak Ovi ada pertanyaan dari Mbak Pita lagi. Mbak Ovi mau saya bacakan atau mau open mic? Dia menjawab ya. Dibacakan saja katanya Mbak Ovi. Oke, siap. Assalamualaikum. Mau tanya, hanjeli ini mudah dikembangbiakankah? Apa sama seperti memperbanyak jagung? Kayaknya sekarang sudah jarang lihat hanjeli. Ini pertanyaan pertama. Silakan jawab dulu Kang Adan. Ya,
Jadi sebetulnya tuh gampang sekali ditanam. Saya ini ya, saya kan lagi studi di Jatinangor, di ITB Jatinangor. Nah, studi saya, riset saya bukan Hanjeli, yang lain lagi, bahan baku lokal yang lain lagi, atau sumber lain-lain lagi tapi lokal. Nah, saya kan punya butir-butiran hanjelinya. Saya tanam di halaman di depan kampus gitu ya, sambil saya kontrol gitu ya. Saya perkembangan ini hanjeli itu bagaimana. Ternyata tumbuh, nggak saya apa-apain. Jadi sebetulnya gampang. Mungkin kalau di pot, kalau ditanam di polybag itu mungkin akan lebih mudah ya. Nggak saya urus saja itu tuh bagus gitu. Maksudnya tumbuh bagus gitu. Dan saya tiap ini saya petik hasilnya gitu ya. Dan itu benar-benar nggak saya urus. Gitu. Apalagi betul-betul kalau diurus ini gitu ya. Kalau diurus kayaknya bagus banget nih, lebih gampang. Dan ini mudah, bukan hanya harus di kondisi kelembaban berapa. Enggak, kayaknya mungkin di daerah Sukabumi pun kan itu dekat laut ya, mungkin agak lebih sedikit panas ya. Sementara di Bandung juga dingin, tapi bisa kok tumbuh. Nah, cuma yang harus dikaji itu ya karakteristiknya, hasilnya itu karakteristik atau apa komposisi kimia, kandungan kimia di dalam masing-masing daerah itu seperti apa. Kalau untuk nanam kayaknya mudah deh, mudah ditanam dimanapun gitu kayaknya. Oke, itu mudah-mudahan menjawab. Ini terus ada pertanyaan lanjutannya, kayaknya apa sebab hanjeli ini memiliki karakteristik yang berbeda di tiap daerah? Apa hanya faktor tanah atau ada faktor lain? Tadi kita lebih banyak mendiskusikan faktor tanah. Kira-kira ada faktor lain nggak? Tapi barusan dibilang juga terkait dengan cuaca juga mungkin juga bisa mempengaruhi. Selain itu ada lagi nggak, Kang? Nah, ya, kayaknya itu harus diskusi sama orang pertanian ya. Tapi saya lebih ke melihat bahwa yang aku saya pelajari ya, ketika bahwa homogenitas ruang itu mempengaruhi ya. Jadi ada bakteri yang ada di dalam kandungan nutrisi tanahnya, kemudian lingkungan juga itu kayaknya berpengaruh gitu ya. Saya berprinsipnya begini aja, saya melihat ini aja ya, yang dekat di rumah itu kan ada tempe ya, tempe Bandung atau tahu ya, tahu tempe di dekat rumah saya itu produksinya tahu Cibuntu salah satunya gitu. Itu kan berbeda dengan tahu di Jakarta gitu ya. Kalau saya lihat di sana, oh ternyata memang itu berpengaruh gitu. Air yang digunakan, air yang di sana, lingkungannya, pH-nya itu ternyata mempengaruhi terhadap komposisi kimia sebetulnya. Komposisi kimia dari bahan atau tanaman yang ada di sekitar itu. Kayaknya kalau dikaji lagi mungkin ahli pertanian yang lebih paham gitu ya ke sana. Tapi ketika sumber karbonnya dari lingkungan tersebut mendukungnya seperti apa, kemudian nutrisi yang lain juga mempengaruhi, itu akan memperkaya dari kandungan kimianya. Makanya bisa jadi kalau nanti saya uji gitu ya, umumnya rata-rata 14%, 14,01% si protein dari tepung hanjeli ini. Itu secara umum, tapi kalau coba saya karakterisasi nanti mungkin akan bisa jadi akan ada yang lebih tinggi sedikit atau lebih rendah sedikit gitu. Atau bahkan bisa jadi mineral-mineralnya yang berbeda, itu bisa jadi berbeda gitu ke sana. Kayaknya saya yakin dah pasti di setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda, walaupun bahan bakunya sama atau bahan atau varietasnya sama yang ditanam. Oke, mungkin nanti Mbak Ovi bisa ini nih, bisa bertani juga di Medan, kemudian menjadi salah satu supplier hanjeli ke Rotiu, Kang Adan. Nah itu, jadi bisa diversifikasi ya. Jadi ternyata di Medan itu lebih bagus apanya yang tingginya, nanti bisa diolah lagi untuk apa gitu, seperti itu kan. Ya, Mbak Ovi ya. Nah sekarang katanya Mbak Pita ada pertanyaan lagi, silakan Mbak Pita langsung. Ya, maaf nanya lagi ke Anan. Ya boleh. Kalau di luar negeri namanya apa sih kalau hanjeli itu? Tadi aku coba googling, ada bilang Adlai millet atau buckwheat grains. Yang benar yang mana? Jadi kalau bahasa ininya sih, bahasa Latinnya itu Soix lacrima zobiel. Ya. Jadi itu bahasa Latinnya. Tapi kadang suka ada yang bilang itu namanya job steers gitu. Job steers. Oh ya. Soalnya kalau buckwheat ya, kalau buckwheat itu kayaknya lagi
tren banget di daerah Korea, Jepang, Cina. Jadi mereka dicampur sama nasi karena mereka pengen lebih sehat nasinya seperti itu. Jadi mungkin bisa juga nih tren, biasanya tren yang di Korea, Jepang kayak gitu kan lebih cepat masuk ke Indonesia. Jadi mungkin orang Indonesia bisa mencampur berasnya dengan hanjeli itu, apa, biji hanjelinya, bukan bukan berbentuk tepungnya. Mungkin juga bisa dijual sebagai biji. Bisa nggak sih, Kak? Iya, soalnya saya juga pernah lihat itu dicampur dengan salad. Oh, dicampur Jadi dengan ada, salad. jadi itu sebagai campuran salad dan itu ternyata itu biji-biji hanjeli itu gitu. Saya pernah datang ke sebuah di restoran gitu yang lihat kok ada ya salad buah, ada sayuran, tapi kok ditambahkan itu ternyata itu biji hanjeli. Ya mungkin itu penamaan lain di luar berbeda ya, tapi itu itu biji hanjeli. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah barley itu beda juga. Itu memang masih satu family gitu ya dari biji-bijinya atau serealia. Tapi ternyata itu berbeda. Ada yang menganggap bahwa barley itu sama dengan hanjeli, ternyata beda. Ternyata beda. Gitu. Barley sama itu. Kalau sekilas sih mungkin bisa mirip-mirip, tapi ketika dibandingkan nih bijinya, ini bentuknya itu akan berbeda. Berbeda sekali. Iya. Tapi sebenarnya hanjeli sendiri bisa dibikin sebagai pengganti nasi kan? Bisa. Kak Anan udah pernah coba. Udah pernah coba dan enak. Jadi persis kayak nasi. Nah, cuman kan teksturnya ya masih besar-besar ya, bulat-bulatnya lebih besar daripada beras. Cara memasaknya juga seperti kayak nasi atau pakai rice cooker atau gimana? Ya, cara masaknya persis pakai rice cooker, cuman airnya biasanya kalau di rumah-rumah kan ngukur airnya pakai ini ya, ruas ya. Ini satu ruas jari ini ya. Kalau untuk yang hanjeli itu tambahin hampir kedua ruas jari lah, atau agak lebih banyak lah airnya. Tapi kalau saya campur dengan beras, itu saya lebihkan sedikit lah. Jadi saya lebihkan segini lah. Itu udah cukup ini gitu. Oke. Iya. Soalnya satu lagi bukan pertanyaan sih, just pendapatku. Karena habis baca-baca, kayaknya karena dia gluten free, jadi bagus untuk anak-anak yang punya masalah dengan autisme, ADHD, dan sekarang kan banyak sekali anak-anak punya problem seperti itu. Jadi mungkin hanjeli sebagai pengganti nasi itu juga lebih diboomkan instead of jadi tepung gitu. Jadi dua-duanya bisa lebih diiklankan. Ya, bisa diangkat ya. Iya, lebih diangkat. Beras hanjelinya diangkat, kemudian tepungnya diangkat. Iya, benar. Karena turunannya bisa diangkat juga. Iya, karena kan kalau dia gluten free banyak sekali manfaatnya buat bukan cuma anak-anak tapi orang dewasa juga yang mulai sekarang lebih ke vegan food, superfood segala macam ya. Iya. Ya betul, Mbak Vita, seperti itu, luar biasa nih. Semoga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Mas Baya, Mas Kak Arnan. Iya, sama-sama, Mbak Vita. Ini pertanyaan Mbak Vita ini super sekali ya, dia tuh beyond the expectation. So, Dr. Irma tadi sebelum mulai ada pertanyaan, mau nanya nggak nih Dr. Irma? Silakan. Katanya fansnya Roti You. Ini Dokter Irma testimoni dong, kemarin kan ada Roti You yang ke rumah. Boleh nih Dokter Irma, silakan. Yang udah nyoba 2 kali kalau tidak salah ya Dokter Irma ini. Oke, jika belum ada, mungkin saya tadi kan kebanyakan pertanyaannya lebih ke arah proses si hanjeli sendiri menjadi roti atau produk yang lain. Sekarang karena kita juga berbicara dari bisnisnya, saya ingin bertanya dari bisnisnya nih sebelum berakhir. Kang Adan, strategi marketingnya gimana Kang Adan? Soalnya kan mungkin dari awal ya saat kita mulai dari nol itu kadang susah gitu. Nah kira-kira sampai masyarakat tahu itu seperti apa Kang? Silakan.
Ya, ya, ya. Hmm. Saat ini sih saya menggunakan teknologi digital ya, dan memang arahnya udah ke sana gitu ya. Jadi betul-betul ini saya bangun. Coba kalau lihat di Instagramnya gitu ya, itu saya menggunakan warna yang tetap sama gitu ya, senada sama gitu. Nah, termasuk juga apa namanya itu di research and development-nya juga dikembangkan juga, karena kayak misalnya persepsi orang melihat apa namanya melihat eh, topping yang warna coklat, warna hijau itu ternyata berbeda. Jadi saya Hmm. melakukan riset juga ke sana gitu ya. Jadi Hmm. ternyata yang like, yang melihat itu tuh akan berbeda gitu dengan bentuk toppingnya ini, warna ini tuh ternyata berbeda. Jadi tetap apa namanya based on apa namanya apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi konsumen eh, saya mengejar-ngejar tren juga gitu. Dia ngeliat tren juga. Trennya konsumen tuh lagi senengnya apa. Makanya kita buat yang warna-warna yang unik, kemudian topping-topping yang unik, yang kecil-kecil kan. Kalau misalnya kita lihat roti mini atau roti unyil gitu ya, itu dengan ya begitulah gitu isinya gitu. Tapi kita coba yang sekarang itu, kalau saya ngeliat trennya lagi ke Korea gitu, saya juga melihat ke sana gitu. Oh, perkembangannya ternyata rotinya kecil-kecil, toppingnya berbagai macam, aneh-aneh dan segala macam, itu kan bikin menarik. Itu tetap preferensinya ke sana. Jadi ini kolaborasi antara marketing gitu ya sama R&D di dalam untuk bagaimana betul-betul ini untuk bisa menjawab konsumen. Jadi sebenarnya kita based on konsumen sih. Jadi customernya tuh senangnya lagi kemana, trennya kita angkat. Makanya sudah sampai 12 varian itu, karena itu kita juga ngikutin ke arah sana. Walaupun basicnya tetap ada gitu. Yang sudah standar, yang apa namanya best sellernya ada gitu ya. Yang ini juga ada, tapi tetap kita juga angkat gitu. Kita angkat juga yang lain-lainnya yang lagi tren saat ini terutama. Wow, ternyata betul-betul ya dipikirkan sekali dan sepertinya betul-betul ikut tren saat ini yang sedang berkembang, terutama di usaha kuliner itu betul-betul salah satu key apa salah satu kunci keberhasilannya ya. Jadi mungkin nanti kalau ada tren yang lain, mungkin toppingnya diubah disesuaikan dengan tren tersebut. Iya, Ya, Kak. betul, betul. Ya, betul. Termasuk sekarang ini, jadi Roti ini udah ada beberapa mahasiswa yang juga riset untuk marketing bisnisnya. Jadi Hmm. saya sekarang itu ini baru kemarin tuh dari Unpad ya, dari teknologi ini, dari Kang ini apa di yang dari pertanian. Jadi industri pertanian sekarang tuh lagi riset tentang roti U. Jadi apa marketing online-nya tuh seperti apa, marketing bisnisnya seperti apa. Makanya ya kita diskusi, karena ya memang kita harus melihat kebutuhan pasar. Jadi akhirnya perlu ada juga yang melakukan penelitian ke arah sana gitu. Dan saya sangat terbuka sekali gitu untuk mau melakukan kerjasama untuk riset bareng gitu ya. Kira-kira apalagi nih yang mau dikembangkan, baik di sisi pemasaran, dari pengembangan produk, bahan baku dan yang lainnya. Hmm. Karena insya Allah ini akan semakin kaya sebetulnya. Nah, tujuannya nanti ketika semuanya masif, fokus, memperhatikan terhadap Hanjeli ini, salah satu bahan lokalnya, insya Allah akan lebih didengar oleh pemerintah gitu, seperti itu. Ke sana sih sebetulnya. Betul ya, berarti Adan ini sebetulnya punya bisnis itu bukan hanya untuk melihat pasar, tapi juga ingin menggairahkan masyarakat lokal untuk mengembangkan Hanjeli ke depannya ya. Jadi mereka bisa apa sih, dan juga sebagai alternatif eh, dari ketergantungan kita akan konsumsi tepung terigu yang betul-betul hanya disuplai sampai saat ini dari luar negeri ya. Nah, Dan ada satu pertanyaan Ya, lagi belum betul. selesai. Kira-kira karena Mhm. tadi kan dibilang ada tim marketing, ada R&D, dan juga mungkin ada yang bagian baking ya. Sekarang ada berapa karyawan sih yang dimiliki? Kalau boleh tahu, boleh nggak nih? Ini bukan dapur. Jadi sebetulnya gini, kalau untuk yang produksi, karena itu kita rumah produksi kita di Cijerah ya, di Bandung Barat lah ya. Tapi bukan kabupaten, tapi masih kota Bandung. Nah, karena di situ kita mempekerjakan eh, ibu-ibu yang kena dampak pandemi sebetulnya waktu itu Hmm. gitu ya. Jadi untuk di rumah produksi
yang membantu membuat membuat adonan, kemudian molding, membentuk dan segala macam itu ada gitu ya. Tapi kalau untuk marketing ya kita masih kita aja untuk sementara ini gitu ya. Kita terus kemudian dibantu juga mahasiswa, dibantu yang lain. Itu masih seperti itu. Tapi untuk settle produksi insya Allah ada gitu. Udah ada sekitar 4 orang yang yang membantu di rumah untuk produksi. Nah, ketika permintaan banyak kita bisa jadi sampai 10 orang. Mudah-mudahan ketika ini berkembang, ya inginnya itu bisa mensejahterakan warga sekitar dulu, nanti ketika mudah-mudahan bisa berkembang, buka cabang di mana, warga sekitar di situ juga bisa terbantu ekonominya, itu yang keinginannya itu seperti itu gitu. Amin, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Ini karena sebetulnya saya masih banyak pertanyaan, tapi waktu juga Kang Adan udah 1,5 jam lebih. Mohon maaf ya waktunya sama keluarganya. Kang Adan, mungkin di akhir deh, kira-kira kata penutup terutama yang ingin memulai bisnis apa kira-kira Kang Adan? Yang ingin diberikan sebagai nasihat ataupun apapun itulah sehingga orang tuh pede gitu untuk mulai bisnis. Ya kadang orang tuh melihat bahwa harus punya modal besar, harus tahu ilmunya, harus ini. Sebetulnya sih kalau ini asal niatnya kuat gitu ya. Kita tuh goalnya tuh mau kemana sih sebetulnya berbisnis itu. Jadi kita harus tetapkan dulu. Bisnis itu sebetulnya kita ingin bahwa terutama kita bisa mensejahterakan orang lain. Itu intinya. Karena akan lebih terasa ya saya tuh mengalami dua hal ya. Pertama memang sebagai karyawan gitu ya yang nerima gaji tiap bulan gitu. Ya cuma sekedar itu gitu. Tapi ketika kita bisa berbagi, bisa menghidupi orang lain gitu, itu sangat luar biasa. Jadi makanya tetapkan dulu bahwa kita bisnis itu untuk keberkahan dan bisa meningkatkan atau membantu perekonomian orang lain. Itu yang pertama, itu yang harus yang dipupuk gitu ya. Terus kemudian yang harus dikuatkan tuh niat. Kadang begini ketika kita berjalan, aduh cepat bosan gitu ya, cepat ini itu karena kita ketidak konsistenan kita gitu ya ketika berbisnis. Itu makanya harus istiqomah ketika berbisnis itu. Jalanin aja terus gitu ya, sampai betul-betul nemu celahnya tuh di mana gitu. Itu yang jadi modalnya. Terus kemudian perbanyak relasi gitu ya. Semakin banyak relasi itu akan semakin mudah. Ya, relasinya apa? Relasi untuk resource-nya, relasi untuk pengalaman dia, relasi yang juga punya bisnis yang sama dengan kita, atau bahkan relasi bagaimana kita memasarkan produk. Nah, semakin banyak relasi akan gampang orang melihatnya, gitu ya. Terus modal masih memang kalau nanti udah berkembang lagi itu sangat dibutuhkan, termasuk juga Rotiyu ini juga perlu pengembangan ke arah modal sana, tapi dengan bertahapnya mudah-mudahan itu nanti juga ada yang bisa mau bekerja sama nih dengan kita untuk sebagai investasi yang menanam modal. Nah, tapi yang penting lagi adalah secara teknis kita harus melihat bagaimana pasar apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi jangan sampai bisnis sesuka kita gitu. Keinginan kita menurut kita mah ini bagusnya begini padahal enggak. Sebenarnya pasar tidak membutuhkan itu. Jadi yang harus dilihat itu pasarnya. Pasar tuh butuh apa sih sebetulnya gitu ya. Ini apapun nih ya kalau saya berdasarkan pengalaman gitu ya dan belajar juga dari pelaku bisnis yang lain. Jadi pasar itu butuh apa gitu. Pasar itu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jangan sampai kita bikin produk. Ini zaman dulu nih. Zaman dulu tuh di industri-industri besar juga dia melakukan riset, development di industrinya, kemudian dites pasar, bikin sampel keluar gitu ya. Sampel keluar, dicoba, oh ternyata cocok atau tidak. Itu kan seperti itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang enggak, surveinya itu akan lebih mudah. Jadi tanya dulu, kebutuhan pasar itu apa sih? Kita amati dulu, observasi dulu pasarnya itu butuh apa. Baru kita buat. Nah, kalaupun nanti kita dites ulang kembali, itu tidak akan jauh beda ininya gitu. Tidak akan terlalu jauh lah kerugiannya ya ketimbang kayak kita benar-benar buat produk sesuka hati kita, kemudian dilempar ke pasar nggak laku ya, pasar nggak mau nerima ya nggak laku gitu. Tapi kalau sudah mendengar pasarnya dulu, pasar tuh butuh ini, nah kita formulasi, kita buat sesuai dengan keinginan pasar, kemudian lempar lagi. Nah ternyata pasar akan menilai lagi, oh ternyata kurang ini,
perbaiki lagi. Jadi intinya itu tadi, makanya kenapa harus istiqomah itu ya. Jadi mau mendengar dari perkataan konsumen, mau mengintrospeksi, mau merubah, terus melakukan riset. Jadi jangan menganggap bahwa perilaku penelitian itu dimiliki oleh akademisi. Enggak sebetulnya. Kita walaupun bukan akademisi, walaupun bukan ini gitu ya, nah, tetap bisa melakukan hal-hal seperti itu, melakukan riset seperti itu, sehingga hasilnya akan maksimal. Oke. Itu. Wow, sekali ya. Ini kata penutupnya dan tips-tipsnya juga memang seperti kata Simon Sinek ya, kalau misalkan pada aware semua, jadi Adnan tuh awalnya dimulai dari why, jadi apa sih goalnya, kenapa melakukan ini kan ya, dari mulai ingin mensejahterakan masyarakat dan lain-lain, dan ada tips-tipsnya lainnya, dan ujung-ujungnya adalah ternyata permintaan konsumen atau pasar ini menjadi satu kunci utama juga untuk keberhasilan bisnis. Nah, Kang Adnan, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan saya doakan makin sukses, makin berkembang, masyarakat di sekitarnya juga semakin merasakan manfaatannya. Terima kasih banyak juga untuk semua yang hadir, baik itu di Zoom dan di YouTube. Sekarang saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.